Halo semuanya, kembali lagi di Suara Cece. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini Cece akan menyuarakan tentang sinopsis drama The Miracle yang berkisah tentang seorang siswa pria yang sangat pandai matematika. Bahkan, ia seringkali mendapatkan julukan sang jenius. Dia adalah salah satu warga desa yang kesulitan untuk mengakses jalanan saat ingin pergi ke sekolah. Kerap kali dia tak memperdulikan bahaya dan mengambil resiko yang ada. Untuk cerita lengkapnya, yuk menuju alur ceritanya. Diawali saat Bo Kyung tengah membanggakan Jung Kyung sebagai adiknya yang memperoleh juara pertama kontes matematika seprovinsi. Hal itu membuat warga desa Bunchon, Provinsi Gyeongsang yang berada dalam kereta bersamanya ikut merasa bangga. Mereka kemudian berjalan bersama-sama menuju desa, harus melalui rel kereta api yang masih aktif dilalui kereta api. Berhasil melewati terowongan rel kereta api, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan masih berjalan melalui rel kereta api. Tiba-tiba mereka terhenti karena mendengar suara yang ternyata itu adalah suara kereta api. Bergegas mereka berlari sekencang-kencangnya. 6 tahun kemudian, Jung Kyung yang sudah remaja tak lelah menyurati presiden yang meminta untuk membangun stasiun jalan di desanya, agar penduduk desa bisa berpergian dengan aman. Karena tidak ada akses jalan mobil ke desanya. Hanya ada jalur kereta api, namun tidak ada stasiun. Satu-satunya jalan keluar adalah jalanan kereta ke stasiun Sengbu. Dan harus melewati 3 terowongan, juga 3 jembatan, untuk sampai di stasiun tersebut. Lanjut dalam suratnya, dia pun bercerita di mana ia dapat menghindari kereta penumpang karena berjalan sesuai dengan jadwal. Tapi, tidak dengan kereta barang. Untuk itu, banyak orang yang meninggal di terowongan dan jembatan. Setelah selesai, Jung Kyung diantar kakaknya Bokyung menuju sekolah SMA Yeongbin. Hari itu adalah hari upacara pertama Jung Kyung masuk SMA. Saat di kereta, dia diberi amplop oleh teman ayahnya untuk membeli buku. Karena mengetahui ayah Jung Kyung kecewa tidak bisa menemani Jung Kyung saat hari pertama masuk sekolah. Saat tiba di SMA Yongbin, Jung Kyung berbaris di belakang karena dia baru sampai. Sementara acara pun sudah dimulai. Jung Kyung mendapat perhatian dari semua orang yang menghadiri upacara pembukaan hari pertama sekolah tersebut. Karena Jung Kyung dengan cueknya pindah ke barisan depan, membawa sepedanya. Selesai mengikuti upacara pembukaan, Jung Kyung lalu berfoto bersama Bokyung kakaknya yang setia menemaninya. Perwakilan warga desa Bungkyung menemui kepala stasiun Sengbu, mengetahui informasi bahwa stasiun Sengbu akan ditutup karena memiliki penumpang yang sedikit. Dan kepala stasiun disarankan untuk membangun stasiun baru. Namun kepala stasiun malah meminta agar stasiun Sengbu diberi kesempatan untuk tetap beroperasi. Membuat perwakilan warga desa Bunchun aneh, karena warga meminta stasiun di desanya bukan menyelamatkan stasiun Sengbu. Rencana penutupan stasiun Sengbu sampai di telinga Jun Kyung saat hendak menaiki kereta menuju sekolah. Seperti biasa, Jun Kyung yang datang terlambat langsung gercep mengisi soal ujian dengan mudahnya. Membuat perhatian gurunya dan seorang siswi cantik rupawan bernama Rahe. Rahe dibuat takjub akan kejeniusan dari Jun Kyung. Dia pun mendekati Jun Kyung dengan caranya. Namun Jun Kyung yang tidak peka malah menjauhi Rahe. Malam hari di rumahnya, Jung Kyung yang asik menonton TV diingatkan kakaknya bahwa minggu depan adalah ulang tahun ayahnya. Kakaknya menyarankan untuk menulis ucapan ulang tahun untuk ayahnya. Namun, Jung Kyung enggan melakukan itu. Saat pergi ke sekolah, Rahim mendapati Jung Kyung memasukkan surat ke kotak pos. Dicurigainya bahwa Jung Kyung telah memiliki pacar. Rahel lalu mengobrak-ngabrik tas Jung Kyung. Jung Kyung yang berada di ruangan guru diberi ringkasan tesis doktoral milik gurunya agar Jung Kyung pelajari. Saat masuk ke kelas, Jung Kyung pun mendapati Rahel sedang membaca suratnya untuk presiden. Sampai di rumahnya,
Jungkyung melihat ayahnya sudah berada di rumah, lalu mereka pun makan bersama. Tidak ada komunikasi lancar di antara mereka. Semua pun terasa canggung. Ayahnya yang mengetahui Jungkyung sering menulis surat untuk presiden meminta dibuatkan stasiun jalan di desanya. Membuat ayahnya berpikir, itu amat tidak masuk di akal. Lalu ayahnya pun pergi, dan reaksi ayahnya tersebut membuat Jungkyung amat kecewa. Esok hari saat Jungkyung mengayuh sepedanya, Rahim meminta maaf dari dalam mobilnya dan memberikan pendapat mengenai aksen isi surat yang seharusnya ditulis oleh Jungkyung. Juga memberitahu bahwa ayahnya adalah seorang anggota Kongres. Siapa tahu bisa membantu Jungkyung. Rahel lalu membantu Jungkyung menulis aksen yang tepat untuk surat yang akan diberikan kepada presiden. Mereka pun semakin akrab. Surat yang selesai dibuat dengan tata bahasa yang tepat, lalu dimasukkan ke dalam kotak pos. Rahel meminta Jungkyung untuk makan es krim bersama. Namun Jungkyung menolak karena dia harus membawa warga desa menyeberangi terowongan rel kereta api, membantu mereka. Rahel lalu menyarankan agar Jungkyung membuat sebuah sinyal. Sampai di rumah, Jungkyung merakit sinyal untuk terowongan rel kereta api. Dia yang didekati Bokyung masih merahasiakan semuanya. Karena Bokyung sangat penasaran dengan yang dilakukan oleh Jungkyung. Akhirnya Bokyung diberitahu Jungkyung bahwa dia membuat sinyal yang akan mendeteksi getaran untuk mengetahui jika kereta sudah dekat atau belum. Esok hari Jungkyung lalu mengajari warga desa agar memahami sinyal yang dia buat. Di sekolahnya, Jungkyung mendapatkan pujian dari gurunya karena berhasil mengerjakan soal dengan mudah. Lalu Jungkyung diberi beberapa buku agar dia pelajari. Di perpustakaan, Rahe yang aktif menggoda Jungkyung bersuah foto bersama. Rahe ingin menjadi inspirasi Jungkyung, mengajak Jungkyung untuk bersekolah di Seoul. Jika Jungkyung mau, dia akan meminta ayahnya untuk mewujudkan hal itu. Namun, Jungkyung pun menolak. Lanjut, Jungkyung menanyakan perihal respon ayah Rahe mengenai stasiun jalan di desanya. Rahe hanya menjawab menurut ayahnya itu sebuah omong kosong. Saat akan pergi, Rahe meminta Jungkyung juga membaca novel agar hidupnya lebih berwarna. Saat di rumah, diam-diam Jungkyung membaca novel pilihan Rahe, namun diketahui oleh Bukyung sang kakak. Mengetahui sang adik sedang jatuh cinta, dia pun mendukung Jungkyung dan memilihkan baju untuk dipakai saat bertemu Rahe. Jungkyung yang menulis surat kembali disarankan Rahel lebih baik mengikuti kompetisi matematika SMA nasional dan menjadi juara pertama. Maka Jungkyung dapat berkesempatan bertemu langsung dengan presiden karena akan memenangkan penghargaan presiden. Jungkyung pun lalu mengikuti kompetisi tersebut. Namun hopeless karena saat ujian berlangsung, dia kebelet ingin ke toilet. Tetapi saat diumumkan, dasarnya memang jenius. Penghargaan presiden dijuarai oleh Jungkyung, membuat Jungkyung terkaget-kaget. Tapi dia pun semakin kaget karena sebagai juara penghargaan presiden, dia akan pergi ke Daegu untuk mengikuti upacara penghargaan. Presiden yang tidak bisa hadir diwakili oleh pengawas pendidikan, membuatnya kecewa, sangat-sangat amat kecewa. Rahe melihat kekecewaan yang begitu dalam, mengajak Jungkyung untuk pergi ke Seoul, bertemu dengan presiden, apapun resikonya. Mereka lalu menaiki bis, dan alih-alih sampai di Seoul, mereka harus berhenti di tengah jalan. Karena Jungkyung tak kuat naik bis. Perjalanan menuju kediaman presiden pun harus dibatalkan total. Esok harinya, Rahe yang merasa bosan berada di perpustakaan, terus dia mengajak Jungkyung untuk menonton film di rumahnya. Jungkyung merasa canggung saat menonton film bersama Rahe. Apalagi film yang mereka tonton adalah genre dewasa. Kecanggungan semakin menggila ketika cuplikan macet dan kaset film yang kusut, di mana ibu Rahe telah tiba di rumah. Jungkyung yang penuh kecanggungan pergi pamit untuk pulang. Di dalam kelas, Jungkyung tidak mendapati keberadaan dari Rahe. Dia lalu diberitahu temannya agar segera temui kepala sekolah di ruangannya. Jungkyung yang bingung karena di ruangan kepala sekolah sudah ada anggota Kongres Song yang tak lain dia adalah ayah dari Rahe.
Dan ada Rahe juga yang sudah ada di ruangan itu. Ayah Rahe to the point akan memindahkan Rahe ke Seoul. Setelah semester ini karena dianggap ayahnya lingkungan Seoul lebih baik untuk menggali ilmu lebih dalam. Spontan Jungkyung pun berlutut dan meminta maaf kepada ayah Rahe. Lebih lanjut, Jungkyung mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab dan berhenti sekolah, lalu memohon agar Rahe tetap bersekolah di SMA ini. Semua yang berada di ruangan itu merasa bingung atas tindakan Jungkyung. Kepala sekolah lalu menjelaskan bahwa ayah Rahe sebagai anggota kongres akan pindah tugas ke kota Seoul. Rahe yang akan mengikuti ayahnya mengajak Jungkyung untuk belajar di Seoul juga. Ayah Rahe akan mensponsori Jungkyung ke SMA Sains. Jungkyung pun merasa malu dan juga bingung. Kebingungan tersebut dibawa sampai ke rumah. Kakaknya mengetahui berita bagus itu, sangat antusias dan menyuruh Jungkyung untuk menerima tawaran itu, agar Jungkyung lebih berkembang. Namun Jungkyung tidak berniat karena beralasan harus membangun stasiun untuk desanya. Kakaknya mengingatkan setelah Jungkyung sukses di Seoul, membuat stasiun akan lebih mudah. Mendapat dukungan penuh dari kakak tersayangnya, Jungkyung lalu menemui ayahnya. Namun ayahnya terlihat sibuk dan meminta agar membicarakannya nanti. Jungkyung lalu menuju pulang ke rumahnya. Saat dalam perjalanan, dia mendapati kecelakaan di rel kereta api yang sering dia lalui. Mengingat kisah masa lalu bersama kakaknya Bokyung yang terjatuh dari jembatan karena mencoba meraih piala miliknya. Ayahnya melihat Jungkyung berada di atas jembatan membuat teringat akan masa lalunya juga. Jungkyung yang melihat Rahe menunggunya namun dia enggan untuk menerima tawaran pindah sekolah. Karena prioritasnya saat ini adalah membangun stasiun untuk warga desanya agar tidak ada korban-korban lainnya. Di rumah, Jungkyung mendapat telepon dari kepresidenan, membuatnya putus asa karena presiden memberi izin pembangunan stasiun jalan di desanya. Namun bisa bertahun-tahun mengatur anggarannya, membeli tanah, dan membangun stasiunnya. Mengetahui adanya izin dari presiden membuat stasiun jalan, Jungkyung dan para warga desa bergotong royong membangun stasiun jalan kereta api dengan dana yang dimiliki oleh mereka. Stasiun yang rampung diberi nama Stasiun Yang Won. Jungkyung lalu mendapatkan kiriman kaset yang berisi suara Rahe yang amat merindukannya. Rahe juga mengirimkan foto sebagai kenang-kenangan yang bisa Jungkyung simpan, membuat Bokyung tersenyum-senyum. Jungkyung yang ingin membalas pesan kepada Rahe kebingungan untuk merangkai sebuah kata. Dia pun membatalkannya. Di sekolah, Jungkyung ditemui oleh Kepala Departemen Humas Perkereta Apian Nasional yang biasa menerbitkan majalah bulanan untuk pemasaran. Tertarik untuk menceritakan kisah Jungkyung dalam membangun stasiun Yangwon bersama penduduk desa. Sampai di rumahnya, Jungkyung melihat Rahe yang ada di depan rumahnya. Jungkyung lalu mengajaknya masuk dan makan bersama. Rahe memuji masakan Jungkyung yang maknyus dan membicarakan kesempatan dari guru Jungkyung yang menawarinya untuk belajar gratis di Amerika. Tak terduga, respon Jungkyung enggan membicarakannya, selalu mengalihkan pembicaraan. Bokyung yang berada bersama mereka menyadari adiknya tengah menyembunyikan sesuatu darinya. Perayaan pesta kecil ulang tahun Jungkyung membuat Bokyung senang melihatnya. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 축하합니다. Jungkyung lalu mengantarkan Rahe untuk pulang. Sudah di dalam ruangannya kembali, Jungkyung menyembunyikan buku yang didapatnya dari gurunya karena kakaknya menghampirinya. Bokyung sangat mendukung Jungkyung untuk mengejar mimpinya. Namun sama sekali tidak direspon oleh Jungkyung. Esok hari, warga desa yang antusias menunggu kereta api untuk berhenti di stasiun Yangwon. Dimasinisi oleh ayah Jungkyung yang taat akan aturan perkereta apian. Karena merasa belum ada aturan untuk berhenti di stasiun Yangwon. Kereta tersebut malah melaju, tidak berhenti. Warga desa pun sangat kesal dan marah dibuatnya.
Ayah Jungkyung mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada artikel di majalah yang beredar mengenai kisah inspiratif dari Jungkyung. Ayah Jungkyung penuh emosi menghubungi Kepala Departemen Humas Perkeretaapian Nasional karena dengan beredarnya artikel mengenai Jungkyung ini bisa membuat Jungkyung menderita. Kepala Departemen Humas Perkeretaapian Nasional yang menjelaskan ada kesalahpahaman karena semua isi dari artikel merupakan informasi yang diberikan langsung oleh Jungkyung. Di stasiun Yangwon, Jungkyung yang sendirian dihampiri oleh kakaknya. Dia yang sudah menyerah karena apa yang diusahakannya tidak mendapatkan apresiasi dari ayahnya. Jungkyung hanya ingin ayahnya memaafkannya karena ibunya meninggal saat melahirkannya. Dan kakaknya jatuh karena dia. Bokyu yang menyemangatinya supaya jangan putus asa malah ditanggapi emosi oleh Jungkyung. Ayah Jungkyung melihat Jungkyung yang pergi dari stasiun Yangwon. Dia lalu masuk ke dalam stasiun. Ayah Jungkyung merasa bangga atas kerja keras anaknya untuk membuat stasiun ini. Dan sedih karena membuat Jungkyung yang pasti kecewa terhadap dirinya. Di tempat kerjanya, Kepala Stasiun Seungbu dan Guru Jungkyung menghampiri Ayah Jungkyung, menginformasikan ada ujian yang harus diambil oleh Jungkyung, disponsori pemerintah untuk siswa terbaik agar belajar di Amerika, dengan kesempatan berlatih di NASA. Gurunya meminta izin akan membawa Jungkyung ke Seoul, dan harus berangkat sekarang karena harus tiba di lokasi jam 9 pagi. Lebih lanjut, gurunya mengutarakan bahwa sangat disayangkan bila membiarkan bakatnya jadi sia-sia. Ini adalah impian Jungkyung sejak lama, namun Jungkyung berpikir bahwa dia tidak berhak bermimpi dan tidak akan pergi. Saat menjalankan tugasnya menjadi masinis, ayah Jungkyung yang ingin mewujudkan impian anaknya mengumumkan akan berhenti di stasiun Yangwon, membuat rekannya marah karena itu melanggar aturan. Ayah Jungkyung yang berlari tiba di rumahnya dan membangunkan Jungkyung untuk segera pergi ke Seoul mengikuti ujian. Jungkyung lalu menghampiri kakaknya dan kakaknya sangat mendukungnya. Jungkyung bersama ayahnya lari sekencang-kencangnya. Saat gurunya pamit akan mengantarkan Jungkyung, tiba-tiba ayah Jungkyung meminta bahwa dia yang akan mengantarkan Jungkyung pergi ke lokasi ujian. Tanpa persiapan dan ayahnya yang belum pernah ke Seoul membuat mereka berpacu dengan waktu untuk sampai di lokasi ujian. Saat tiba di depan gedung lokasi ujian, gerbang yang sudah ditutup dipaksa dibuka oleh ayah Jungkyung. Dengan cepat, Jungkyung berlari dan dapat mengikuti ujian. Ayah Jungkyung yang berada di rumah mendapatkan surat hasil ujian untuk Jungkyung. Jungkyung yang baru tiba di rumah setelah membaca hasil ujian, dia membungkuk menangis. Ayahnya menasihatinya bahwa hidup belum berakhir bila dia gagal ujian kemarin. Seketika ayahnya gembira, mengumumkan bahwa anaknya Jungkyung meraih posisi pertama di Korea dan akan pergi ke Amerika. Hubungan ayah dan anak ini semakin dekat dan akrab. Ayahnya mengetahui bahwa Jungkyung akan meninggalkannya ke Amerika. Dia pun menceritakan semua alasan kenapa ayahnya tidak berani dekat maupun melihat Jungkyung sejak dulu, agar Jungkyung tidak membenci dirinya sendiri. Ayahnya menyesali karena harus bekerja. Dia tidak ada saat ibunya harus melahirkan, tidak ada saat harus menghadiri momen sekolah Jungkyung ataupun Bokyung, dan terlebih menyesali karena Bokyung terjatuh saat menghindari kereta dan hilang di sungai. Ayahnya lah yang menjadi masinisnya. Begitulah cara ayahnya kehilangan orang yang dia cintai. Maka dari itu ayahnya menyembunyikan rasa cintanya kepada Jungkyung karena dia sangat takut kehilangan Jungkyung. Mendengar hal itu, Jungkyung pun berjanji tidak akan membenci dirinya dan meminta ayahnya agar berhenti menyalahkan diri sendiri. Momen saling menguatkan itu membuat haru biru. Ayahnya lalu melepas Jungkyung untuk pergi ke Amerika. Begitupun dengan kakaknya yang ikhlas menerima harus berpisah dengan Jungkyung. Saat di bandara, tiba-tiba Jungkyung melihat Rahe dan menghampirinya. Rahe sangat sedih ditinggalkan, marah-marah gemas dan memberi wejangan agar Jungkyung jangan melihat gadis-gadis lain. Dan harus dia yang hanya dipikirkan. Wejangan dari Rahe menjadi akhir dari drama The Miracle. Terima kasih untuk kalian yang sudah mantengin dari awal sampai cerita ini berakhir. Dan jangan lupa subscribe. Sekarang Cici pamit dulu ya. Bye-bye.